Aku sudah terlahir kembali. Iya, ini wajahnya. Senyuman ini, adik angkatku. Di kehidupan lalu, kau pakai sistem peniru. Pelan-pelan mencuri kehidupanku, membuatku mati teraniaya. Kenapa bisa gini? Bukan, aku jelas-jelas Olivia Warren. Aku putri keluarga Warren. Kenapa bisa gini? Nona Olivia, kartu identitas ini gak bisa dipalsukan. Kau masih gak mengakui kau itu Jenny Warren. Dimanapun juga, kau itu anak angkat keluarga Warren yang terkaya. Cuma pinjaman 10 miliar saja, apakah gak bisa bayar? Atau kau sebagai putri angkat, gak ada yang ngurus lagi. Jangan salahkan aku. Memakai cara lain buat menagih uangnya. Lepaskan! Aku bukan Jenny. Namaku Olivia. Kalian sudah salah orang. Ada apa, adikku? Ayah, ibu. Adikku, apakah ayah dan ibu kurang baik padamu? Biasanya apapun yang kau mau selalu diberikan. Kenapa kau bisa meminjam pinjaman bunga tinggi? Jenny, apa yang kau katakan? Ini aku Olivia, kakakmu. Ayah, ibu, ini aku Olivia. Aku putri kandung kalian. Aku nggak pinjam-pinjaman bunga tinggi. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Jenny, apa yang kau katakan? Bukankah kakakmu ada di sini? Kami sudah merawatmu selama 20 tahun. Kau hidup dengan enak. Kau malah bermoral gini. Gak mau bayar utang, malah pura-pura bodoh. Menyamar jadi Olivia. Jenny, kau sungguh mengecewakanku. Bukan. Jenny, cepat beritahu mereka. Aku barulah kakakmu. Akulah Olivia. Sudahlah, cuma uang sedikit saja. Kali ini aku bantu kau bayar dulu. Lain kali jangan gini lagi. Ambil uangnya dan enyahlah. Nona Olivia memang baik. Putri angkat tetaplah putri angkat. Uang sedikit gini saja gak bisa bayar. Cuy! Jenny, sudah tahu salah. Cepat berterima kasih pada kakakmu. Ibu, aku sama sekali nggak meminjam uang. Ini bukan... Cukup! Cuma berbohong saja. Kembali ke rumah lama dan introspeksi. Tanpa izinku, kau nggak boleh pulang. Aduh, ayah, nenek masih ada di rumah lama. Kalau sekarang jadi kesana itu gak pantas. Apa maksudmu? Aduh, sulit dikatakan. Apa yang sulit dikatakan? Katakan saja. Ayah, ibu, kalian gak tahu. Jenny sembarangan berteman dan terinfeksi HIV. Apa? HIV? Aku gak gitu. Akulah kakak. Aku gak kena HIV. Nona Jenny, hasil tes HIV Anda mendapat hasil positif. Sudah masuk stadium akhir. Pastikan minggu ini membawa kartu identitas ke klinik kami buat mengambil obat antivirus. Aku ulangi, pastikan minggu ini membawa kartu identitas ke klinik kami buat mengambil obat antivirus. Gak mungkin. Gak mungkin. Sialan, kenapa aku bisa mengadopsi orang kayak kau? Pinjaman bunga tinggi, kena HIV, harga diri keluarga Warren, sudah kau permalukan. Kau gak pantas bermarga Warren, kau gak pantas jadi putriku. Jenny, kenapa kau bisa melakukan hal kayak gini? Pak Lukas cepat minta orang buat diinfeksi rumah secara menyeluruh. Baik. Olivia, sementara ini nggak bisa tinggal di sini dulu. Kita pulang ke rumah lama. Ibu, ayah, kalian pulang dulu. Aku mau bicara sama Jenny. Lagi pula, kami itu kakak dan adik. Ibu, kalian jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kakakku yang baik. Sekarang kau pasti gak paham. Kenapa kau sudah menjadi aku, bahkan berutang pinjaman bunga tinggi, dan kena HIV kan? Semua ini, itu ulahmu. Kakakku yang baik. Kau masih gak paham. Aku yang sudah menukar hidupmu.
Sebelumnya aku selalu menempelmu. Mau pakai baju yang sama, membuat gaya rambut yang sama, memakai parfum yang sama, bahkan cara bicara juga menirumu. Itu karena aku punya sistem peniru. Setelah progres peniruan mencapai 100%, aku bakal sepenuhnya menggantikanmu. Sistem peniru? Sekarang, posisi putri keluarga Warren, kasih sayang ayah dan ibu juga kekayaan yang banyak, sudah menjadi milikku. Sedangkan kau mewarisi penyakit HIV-ku dan pinjaman bunga tinggi di kehidupan selanjutnya. Kau hiduplah menderita. Kenapa? Aku gitu baik padamu. Kenapa kau gini padaku? Kenapa? Karena aku iri. Kau terlahir memiliki segalanya. Sedangkan aku cuma menjadi putri angkat yang dikasihani. Aku mau merebut segalanya. Sekarang, aku sudah berhasil. Sampai jumpa. Kakakku, sayang. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku bukan Jenny. Aku Olivia. Aku sudah terlahir kembali. Kakak, apa yang kau pikirkan? 2 hari yang lalu, bukankah ayah dan ibu sudah bilang setelah kau lulus, bakal membelikanmu sebuah mobil? Gimana kalau sekarang kita pergi ke toko mobil? Sistem peniru. Adikku, benda ini memang cocok sama kau. Di kehidupan lalu, kau sudah mencuri kehidupanku, menghancurkan segalanya. Di kehidupan ini, aku gak bakal biarkan kau berhasil. Aku hampir lupa hal ini. Ayo. Kakak, bisakah kau juga belikan satu buat aku? Aku mau naik mobil yang sama kayak kau. Dasar peniru. Nanti lihat dulu. Aku tahu, kakak paling baik pada aku. Ayo. Belum lulus kuliah, keluarga sudah mau membelikan mobil. Keluarga Warren memang paling kaya. Benar. Kayaknya Jenny juga dapat bagian. Dia seorang putri angkat, bisa dapat kakak yang murah hati kayak Olivia. Sungguh beruntung. Olivia, kau beneran mau beli mobil sama si penuri itu? Dia menirumu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan belajar cara berjalanmu. Menurutku, dia itu gak terima dia menjadi putri angkat. Di kehidupan lalu, Vina juga berkali-kali menasihatiku kayak gini. Tapi aku bukan cuma gak dengarkan, bahkan bilang dia banyak ikut campur. Dia jangan harap. Kau sudah paham, jadi kenapa kau masih membawa dia? Sebentar lagi kau bakal tahu, ayo. Setelah aku punya mobil yang persis kayak Olivia, progres peniruan pasti bisa mencapai 90%. Makin dekat sama penukaran hidup. Nona Olivia, akhirnya Anda datang. Pak Hasan sudah menelepon dan mengabariku. Aku pasti siapkan model mobil yang terbaik buat Anda. Lihatlah, apa yang kau sukai? Mobil Maybach ini bagus. Kakak, seleramu bagus banget. Mobil ini bagus banget. Terlihat berkelas. Beli ini saja. Kita satu orang beli satu mobil. Baguslah kalau Anda suka. Mobil Maybach ini edisi terbatas. Di dalam negeri cuma tersisa 2 unit. Kebetulan, aku dan kakak masing-masing satu. Baik, apakah Anda mau menambah aksesoris? Mobilku dan kakakku tentu saja harus punya spesifikasi lengkap. Warna mobilnya, aku mau kombinasi hitam dan putih. Garis lekupnya harus dibuat secara manual. Aduh. Peleknya
mau ditempa. Buat interiornya harus dibuat dari kulit asli pesanan khusus. Baik, baik. Aku segera siapkan aksesorisnya. Olivia, kau bicaralah. Dia itu berlagak kayak dialah putri keluarga Warren. Biarkan dia pilih. Makin senang, nanti bakal makin malu. Jenny, kau juga datang memilih mobil? Kakak Martin, kebetulan banget. Kakak Olivia membawaku membeli mobil. Nona Olivia, 2 unit mobil Maybach, spesifikasi lengkap, aku sudah siapkan. Totalnya 16 miliar. Anda mau bayar pakai kartu atau... Jumlahnya 16 miliar. Di kampung kecilku itu sudah bisa membeli beberapa rumah. Aku iri banget sama Jenny punya kakak kayak Olivia. Dalam sekejap saja sudah membayarkan 8 miliar buat dia. Kakak Olivia kali ini membuatmu membayar lagi. Setelah aku bisa mendapat uang, aku pasti membelikan mobil yang lebih bagus. Buat apa berikan aku tagihannya? Pernahkah aku bilang, aku mau belikan buat dia? Nona Jenny, itu Anda yang membayar mobil ini? Kakak Olivia, apa yang kau lakukan? Bukankah sudah sepakat mau membeli mobil? Mobil Maybach ini berkelas banget. Kalau kita menyetirnya pasti bakal keren. Adikku, kau sudah dewasa. Kau punya uang, kau beli sendiri. Kalau nggak punya uang, maka jangan pikirkan lagi. Buat apa aku membayar tagihanmu? Kakak Olivia, perkataanmu ini agak melukai hatiku. Dari kecil aku anak yatim, ayah dan ibu yang mengadopsiku. Aku cuma ingin memakai barang yang sama denganmu. Ini baru terlihat kita itu sekeluarga. Kalau kau merasa versi lengkapnya mahal, maka belikan saja model dasar. 1 unit Maybach. Bayar pakai kartu. Baik, aku segera aturkan. Olivia, kau keterlaluan. Jenny itu adikmu. Dia ingin membeli mobil yang sama denganmu. Itu karena dia ingin lebih dekat sama kau. Apa salahnya? Kau sebagai kakak, menjaga adikmu bukankah itu kewajibanmu? Lagi pula cuma uang sedikit ini. Aku gak percaya kau gak bisa bayar. Benar, kalau kakak Martin itu kakakku, pasti bakal belikan buat aku. Kalau gitu minta saja kakak Martin mau belikan buat kau. Nona Olivia, mobil Anda sudah disiapkan. Sudah ada di depan. Nona Olivia, mobil Anda sudah disiapkan. Sudah ada di depan. Vina, ayo pergi. Aku bawa kau jalan-jalan. Baiklah. Kenapa bisa gini? Padahal dulu Olivia itu orang bodoh. Dia bakal percaya semua yang kukatakan. Dia bakal memberiku apapun yang ku mau. Nona Jenny, apakah Anda masih mau mobil Maybach ini? Gak mau lagi. Baiklah. Peringatan, progres peniruan menurun. Gak bisa. Aku harus membeli mobil yang persis kayak punya Olivia. Jenny, jangan ditanggapi. Olivia sungguh terlalu dingin dan egois. Dia sama sekali gak pantas jadi kakakmu. Kakak Martin, aku cuma ingin punya barang yang sama dengan kakak. Apa salahku? Bisakah kau pinjamkan aku uang? Aku juga ingin membeli mobil Maybach. Aku cuma punya 1 miliar. Itu juga boleh. Kakak Martin, kau pinjamkan dulu pada aku. Aku bakal cari sisanya. Baiklah. Semua uangku ada di sini. Kodenya ulang tahunmu. Terima kasih Kakak Martin. Aku tahu kau paling baik padaku. Masih kurang 4 miliar lebih. Kayaknya terpaksa melakukan gitu. Mobil Maybach, ini mobil siapa? Ternyata dibawa sampai ke sekolah. Kau nggak tahu? Ini mobil yang kemarin dibeli oleh Nona Olivia. Aku langsung melihatnya di toko mobil. Jenny, kau yang beli mobil ini. Olivia memberimu uang. Kakak Martin, apa yang kau katakan? Aku biasanya juga ada menabung, jadi aku membelinya. Kau menabung sendiri. Harga mobil ini bisa 10 miliar. Jangan-jangan kau meminjam dari pinjol kan? Mobil yang dibeli Olivia kau bersikeras mau beli yang sama persis. Menjijikan. Kakak Vina, kenapa kau bisa begitu mengataiku?
Mobil Maybach ini sudah kusukai sejak 6 bulan lalu. Jelas-jelas kakak Olivia yang meniruku. Benar. Vina, jangan memfitnah Jenny. Kenapa? Olivia membeli sesuatu, orang lain gak boleh ikut beli. Benar, Jenny punya uang. Terserah dia mau beli apa. Apakah putri angkat gak boleh menyetir mobil mewah? Wah, pemiliknya sudah datang. Siapa yang peniru? Kita bisa lihat dengan jelas. Apa maksudmu? Olivia, Jenny bersikeras bilang dia yang duluan menyukai mobil Maybach. Bahkan bilang kau itu peniru dan beli mobil sama persis. Menyebalkan banget. Aku meniru dia membeli Maybach. Bukankah gitu? Tolong kalian lihat baik-baik. Apakah mobilnya itu beneran mobil Maybach? Kakak Olivia, kau omong kosong apa? Kau lihat bodi mobil dan juga logo mobilnya, apalagi kalau bukan Maybach. Meski kau gak suka padaku, juga jangan bohong. Terang-terangan kan? Benar, Jenny kurang baik apa sama kau sampai kau mengatainya. Kau bahkan curigai dia membeli mobil. Kelihatannya sama. Dengan apa kau bilang mobil Jenny bukan Maybach? Kenapa? Putri angkat pantas ditindas. Aku menindas dia. Aku biarkan kalian lihat dengan jelas. Kakak Olivia, apa yang mau kau lakukan? Jenny, kenapa mesin mobil Maybach ini gak ada logo mobilnya? Ini terlalu sederhana banget. Kayaknya nggak sama dengan yang aslinya. Perbedaan ini terlalu besar. Jangan-jangan Jenny mau beli mobil palsu. Kakak Olivia, kau gak paham. Ini model yang terbaru dari Maybach. Yang diutamakan itu lebih ringan. Mesinnya memang dibuat sederhana. Baiklah, meski yang kau bilang itu benar, mari kita lihat bagian dalamnya. Masih nggak mau mengakui, mobil ini sama sekali bukan Maybach. Jenny, dari mana kau dapatkan mobil rongsokan gini? Masih mau menyamar jadi Maybach? Aku memang suka model yang sederhana gini. Memangnya nggak boleh? Benar, setiap orang punya kesukaan masing-masing. Dengan apa kau bilang mobil ini palsu? Olivia, minta maaf pada Jenny. Kalian memang gak kapok kalau belum kena akibatnya. Jangan sentuh logo mobilku. Jenny, logo mobil Maybach ini dilem pakai lem super. Ada apa ini? Hah? Lihat baik-baik. Sebenarnya ini mobil apa? Hah? Oh, ternyata ini bukan mobil Maybach. Ternyata mobil lokal Magotan. Aduh, dari tadi ribut, ternyata sama sekali bukan Maybach, tapi mobil Magotan yang ditempeli logo Maybach. Ya ampun, ternyata itu memang Magotan. Ini memalukan banget. Gak punya uang beli masih saja pura-pura. Peringatan, progres keliruan menurun. Peringatan. Bukan gitu. Aku juga ditipu oleh penjualnya. Dia beritahu aku ini mobil Maybach yang terbaru. Benar, Jenny pasti sudah ditipu. Benarkah? Jenny, lain kali membeli mobil harus lihat baik-baik. Jangan selalu meniru orang lain. Akhirnya gagal meniru, malah jadi bahan tertawaan. Vina, ayo kita pergi ke kelas. Ayo.
Proses peniruan sudah tersisa 30%. Aku gak boleh menyerah gitu saja. Olivia, model gelombang yang kau buat ini bagus banget. Kau kelihatan berkelas banget. Mana ada. Kalau kau juga buat, pasti juga bagus. Aku. Sudahlah. Aku bukan Jenny, si peniru itu. Jenny, kau belum puas juga. Kau kecanduan meniru orang. Setiap hari meniru Olivia. Bahkan kemarin Olivia baru saja memotong rambut, kau juga semalam membuat model yang sama. Kau nggak merasa jijik? Kakak Vina, aku juga berhak menjadi cantik. Belakangan ini aku suka model gelombang ini, gak boleh. Lagi pula, apakah model gelombang ini tertulis nama kakak Olivia? Cuma dia yang boleh, orang lain gak boleh. Egois banget. Kau, Vina, tenanglah. Bukankah Jenny sudah bilang, dia cuma suka model gelombang saja. Dia pasti bukan karena melihatku kemarin malam membuatnya, pagi ini langsung membuat yang sama dan sengaja meniruku. Iya kan? Terakhir kali, Olivia membeli Maybach. Akhirnya dia membeli mobil lokal yang ditempeli logo. Kali ini, rambut juga persis kayak Olivia. Dia memang sengaja. Mana ada? Aku memang suka model gelombang. Aku pergi makan di kantin dulu. Olivia, kau melepaskan dia begitu saja? Bisa gimana lagi? Dia juga gak melanggar hukum. Kau setidaknya memarahi dia dan melampiaskan emosi. Aku beritahu kau ya, sekarang si peniru itu sudah makin sombong. Buat apa kau marah sama orang kayak dia? Buat mau saja. Ayo, aku bawa kau ke suatu tempat, pasti ada cara yang bisa menghadapinya. Olivia, buat apa kau membawaku ke toko rambut palsu? Kau mau beli rambut palsu? Benar. Bos, rambut palsu yang di lemari ini dan juga yang ada di rak, aku mau beli semua. Nona Olivia, Anda yakin mau beli semua? Ya. Olivia, buat apa beli begitu banyak rambut palsu? Kau mau buka toko rambut palsu ya? Bukankah Jenny suka meniruku? Kali ini, biarkan dia meniru sampai puas. Kakak Vina. Kakak Olivia, rambutmu. Aduh, kenapa kau mendadak menjadi gini? Aku bosan, mau ganti model rambut. Kenapa? Kakak Olivia, warna ini terlalu norak. Kelihatan aneh. Ini gak bagus bagi citra sekolah. Lebih baik kau ganti kembali. Model gelombang dulu terlihat bagus. Apa urusanmu aku ganti model rambut? Selain itu di dalam aturan sekolah, aturan mana yang melarang murid gak boleh mewarnai rambut menjadi pink? Aku gak bilang ini aturan sekolah. Cuma saja warna pink ini gak cocok sama kau. Jenny, apa masalahmu, ha? Kenapa kau suka ikut campur banyak hal? Sahabatku ini memang terlahir cantik. Gak perlu kau ikut campur. Tapi, warna pink ini memang tergantung orangnya. Terutama gak bakalan cocok buat orang jelek kayak kau. Kau tiru pun gak bakal bisa. Kau? Baiklah, kalau kau ganti, aku juga ikut. Gimana pun juga, aku harus kejar kembali progresnya. Aku nggak tahan lagi, Olivia. Cepet lihat, si peniru itu meniru kau. Dia mewarnai rambutnya jadi pink. Dia itu kayak gorila wanita, jelek banget. Drama bagus, baru saja dimulai. Jenny, kenapa kau mewarnai rambutmu jadi warna ini? Bukankah rambut hitam aslimu terlihat bagus? Kakak Martin, apakah warna ini gak bagus? Aku lihat kakak Olivia mewarnainya, aku merasa bagus banget. Jadi aku mewarnainya juga. Lagi pula, warnaku ini harus lebih asli, lebih cantik dari punya dia. Olivia juga mewarnai warna pink. Iya, hari ini rambutnya warna pink. Ayo aku bawa kau lihat. Bukankah rambutnya warna hitam? Kakak Olivia, kenapa kau buat kembali model rambutmu? Jenny, aku pikir baik-baik. Aku merasa perkataanmu benar, warna hitam lebih cocok denganku. Vina, ayo kita makan. Aduh, Jenny, kenapa kau gak senyum lagi? Apa kau terlahir gak suka senyum? Ayo. Apakah tadi kau melihat ekspresi Jenny itu? Ekspresinya kayak kesel banget. Ini puas banget. Tapi,
Dengan sifat penirunya, pasti sore ini dia kayak orang gila menyerbu ke salon, lalu mengubah warna rambut pinknya jadi hitam. Kau percaya nggak? Aku percaya. Progres peniruan cuma tersisa 20%. Uang juga sudah habis. Gimana ini? Apakah terus meminjam uang sama kakak Martin? Jenny, di kehidupan lalu, kau memakai pinjaman bunga tinggi membuatku tersiksa, membuatku ditagih rentenir, ditindas. Hari ini sudah saatnya giliranmu. Ayah, kenapa kau baik banget sama aku? Aku nggak perlu uang sebanyak ini. Apa? Kartu kredit ini nggak ada batasannya. Bisa dipakai sebanyak apapun. Ayah, kau baik banget. Gak ada batasan. Kartu kredit tanpa batas. Aku juga putri keluarga Warren. Kenapa cuma dia yang dapat? Jenny? Di mana kartu kreditku yang warna hitam itu? Jenny, kau lihat nggak? Kartu? Kartu apa? Aku gak lihat. Apakah kau jatuhkan ke celah sofa? Aku bantu kau cari. Pasti tertinggal di kamar. Aku pergi periksa. Iya. Dengan kartu ini, nilai progres peniruanku pasti bisa sampai 100%. Aku mau buat yang model ini harus sama persis. Bayar pakai kartu. Terima kasih semuanya hari ini menghadiri pesta ulang tahunku. Hari ini, makan dan minum sampai puas. Semua biaya bakal kutanggung. Bagus! Betulan. Progres peniruan sudah sampai 99%. Asalkan aku juga mengadakan pesta ulang tahun yang mirip sama Olivia, maka bisa menukar kehidupan sama dia. Aku bakal jadi putri kandung keluarga Warren akhirnya. Momen ini tiba juga. Semuanya, maaf mengganggu. Besok ada pesta ulang tahunku. Aku mau mengundang kalian datang meramaikan. Alamatnya, aku pilih di Karaoke Bintang, tempat pesta ulang tahun kakak Olivia. Semua biaya bakal kutanggung. Kalian harus datang. Makan dan karaoke gratis, aku pasti pergi. Aku juga pergi, aku juga pergi. Kakak Olivia, kau pasti datang. Iya kan? Lagi pula terakhir kali kau berulang tahun, aku gak bisa merayakannya buat kau. Ya, pesta ulang tahun adikku. Tentu saja aku pergi. Jenny, kau pasti merasa setelah pesta ulang tahun ini kau bisa sepenuhnya menggantikan aku kan? Jangan harap. Malam ini, kalian jangan sungkan, pesan saja yang mahal. Aku yang bayar. Bagus! Pandai banget berpura-pura. Olivia, bukannya biasanya ayah ibumu ngurusnya dengan ketat. Juga nggak memberinya uang jajan. Dia dapat dari mana uang sebanyak ini? Jangan-jangan dia merampok bank, dasar peniru. Siapa yang tahu? Mungkin dia mengutip sebuah kartu kredit yang nggak dipakai. Dasar peniru. Lihatlah gaunnya itu. Itu barang tiruan super kan? Banyak banget benang lepasnya. Ih, jelek banget. Kakak Olivia, kau sudah lihat? Yang dipesan di pesta ulang tahunku ini aku pesan persis kayak pesta ulang tahunmu dulu. Terutama anggur ini. Seingatku kau bilang rasa anggur ini enak. Hari ini kau harus minum sampai puas. Terima kasih, Jenny.
Tapi aku gak gitu bisa minum alkohol. Kau puaskan diri saja. Pelayan, tambahkan 2 botol anggur ini. Sudah saat, asalkan membayar tagihan ini, progres peniruan bakal mencapai 100%. Kehidupan Olivia, semua miliknya, bakal menjadi milik. Pelayan, aku mau bayar. Ya ampun, kita sudah minum banyak botol. Mungkin bisa sampai ratusan juta, kan? Bisa lebih. Anggur di sini, 1 botolnya bisa sampai puluhan juta. Apakah Jenny bisa membayarnya? Hari ini Olivia diam saja. Mungkin gak bakal bantu dia membayar lagi. Semuanya tenang saja. Semua ini cuma uang receh. Nona Jenny, ini detail tagihan malam ini. Totalnya senilai 268 juta. Silakan diperiksa. Bayar pakai kartu. Ini dia. Inilah waktunya. Begitu dibayarkan mulai sekarang, aku bukan lagi putri angkat yang disuruh-suruh lagi. Semua milik keluarga Warren. Perusahaan, rumah mewah, juga kasih sayang ayah dan ibu semuanya sudah jadi milikku. Drama bagus. Sudah dimulai. Transaksinya gagal. Nona Jenny, kartu ini mungkin gak bisa dipakai. Gak mungkin. Pasti kau yang salah memakainya. Kau gesek sekali lagi. Gak bisa. Gimana kalau Anda pakai kartu lain? Ini gak mungkin. Biar aku lakukan sendiri. Siapa yang namanya Jenny Warren? Aku Jenny Warren. Ada masalah apa? Adikku, hadiah ulang tahun yang kuberikan sudah datang. Jenny, kau diduga memakai kartu kredit orang lain, melakukan penipuan dengan nominal besar. Sekarang, kau harus diperiksa sesuai hukum. Hah? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Jangan-jangan ini ulahnya. Polisi, apakah kau salah orang? Ini kartuku. Kenapa bisa jadi pencurian? Benar, pasti kalian yang salah. Jenny itu putri keluarga Warren yang terkaya. Gimana mungkin dia mencuri kartu kredit demi ratusan juta saja? Ini gak masuk akal. Putri keluarga Warren. Martin, sebelum kau bicara, bisakah kau pikirkan dulu, dia itu cuma putri angkat keluarga Warren. Berapa banyak uang yang ia dapatkan dalam sebulan, putri kandung keluarga Warren ada di sini. Kau? Ada beberapa orang yang berlagak murah hati memakai kartu kredit curian. Gak diduga, sudah kelewatan kan? Kali ini habislah sudah. Tanggung sendiri. Perbuatan sendiri. Aku gak mencuri, ini memang kartuku. Ini... Jenny, gimana kenyataannya? Polisi lebih paham daripada kau. Nona Jenny, tolong tenang dulu. Apakah Anda Nona Olivia? Ya. Jenny, dari pemeriksaan kami, kartu kredit yang kau pegang ini, pemilik aslinya itu Nona Olivia. Kau sembarangan memakai kartu kredit tanpa izin pemiliknya, melakukan transaksi besar. Ini sudah menjadi tindakan pencurian dan penipuan kartu kredit. Silahkan ikuti kami. Ini adik mencuri kartu milik kakak. Jadi kau mencuri kartu kredit Olivia buat pura-pura kaya? Kau berani banget. Masuk penjara saja. Aku bukan mencurinya, aku gak mencurinya. Saat itu kartunya ditaruh di meja ruang tamu. Aku kira ayah yang memberikannya padaku. Kakak Olivia, aku sungguh gak tahu itu kartumu. Jenny, aku percaya padamu. Olivia, kau juga sudah melihatnya. Ini cuma salah paham. Lagi pula, Jenny itu adikmu. Apa salahnya memakai kartu kreditmu? Bukankah ini wajar? Ini bukan pencurian. Martin, di aturan hukum mana yang menuliskan adik memakai uang kakak itu hal yang wajar? Aku cuma tahu, tanpa izin pemilik, dan sembarangan memakai kartu kredit orang buat membayar, itu pencurian dan penipuan. Kita semua sudah dewasa. Karena berani berbuat, maka harus bisa menanggung resikonya. Pak Polisi, silakan lakukan sesuai hukum. Nona Jenny, silakan ikuti kami. Jangan, kakak Olivia, aku mohon padamu. Aku sungguh gak sengaja mengambilnya. Kita itu keluarga. Kau maafkanlah aku kali ini, gimana? Gak sengaja salah ambil. Kau yakin? Kakak Olivia, apa maksud perkataanmu ini? Kau gak percaya padaku? Kita ini kakak dan adik. Olivia,
Kau keterlaluan banget. Jenny sudah memohonmu. Kau masih memfitnah dia. Aku memfitnah dia. Kakak Olivia, apa yang mau kau lakukan? Jenny, kau beneran mengira aku nggak punya bukti? Jenny? Di mana kartu kreditku yang warna hitam? Jenny, kau melihatnya nggak? Kartu? Kartu apa? Aku gak melihatnya. Ternyata dia punya kamera pengawas. Jadi Olivia sengaja membiarkan aku mencuri kartu ini. Ini bukan gak sengaja salah ambil. Ini jelas-jelas mencuri. Pandai banget berpura-pura. Aktingnya asli banget. Sia-sia tadi aku percaya sama omongannya. Gak, bukan gini. Saat itu aku memang gak perhatikan. Aku mengira kartu itu ayah yang menaruhnya di sana. Rekaman kamera sudah merekam dengan jelas. Kau masih menyangkal. Apapun pembelaanmu, kau katakan saja pada polisi. Olivia, meski Jenny ceroboh sesaat dan mengambil kartumu, memakai uangmu, itu juga bukan masalah besar. Apakah kau mau melihat adikmu masuk penjara demi uang yang sedikit ini? Kau masih manusia nggak? Ini bukan masalah uang. Jenny mencuri dan memakai kartu kreditku, itu termasuk kejahatan. Lagi pula, siapa yang memberitahumu? Ini cuma uang yang sedikit. Jangan membesar-besarkan masalah. Ini cuma sebuah kartu kredit saja. Bisa dipakai berapa banyak? Makan sampai kenyang cuma ratusan juta. Benar, cuma uang sedikit ini saja. Olivia, kau sebagai kakak, apa salahnya menjaga adikmu? Benar. Gak perlu membesarkan masalah sampai gini. Kalau orang lain tahu, ini juga berdampak pada citra keluarga Warren. Diam semuanya. Kami menerima laporan dan melakukan pemeriksaan awal. Kartu milik Nona Olivia ini gak punya batasan. Di 1 minggu yang lalu, total yang dicuri oleh Nona Jenny sudah mencapai 10 miliar. Jumlah uang ini besar banget. Ini sudah memenuhi tindak pidana kejahatan kartu kredit. Uang 10 miliar dalam seminggu. Uang 10 miliar dalam seminggu. Dalam sehari bisa habiskan 2 miliar. Gimana dia memakai uangnya? Bukankah ini sudah jelas? Beberapa hari lalu, apa yang dibeli Olivia, dia ikut-ikutan membelinya. Itu ada anting-anting berlian merek Bulgari, kalung edisi terbatas merek Van Cleef & Arpels. Oh iya, masih ada tas merek LV yang bertabur berlian. Menambahkan semua ini saja, itu sudah ada hampir 6 miliar. Kakak Olivia, maafkan aku. Aku cuma ingin memakai barang yang persis kayak punyamu. Gini baru terlihat kita lebih dekat. Aku gak menduga bisa memakai uangmu sampai gitu banyak. Aku mohon padamu, maafkanlah aku. Jenny, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kau sendiri yang gak menghargainya. Pak polisi, silakan lakukan sesuai hukum. Nona Jenny. Jangan! Kakak Olivia, aku mohon padamu, aku beneran gak sengaja. Karena kita tumbuh bersama dari kecil, kau maafkanlah aku kali ini gimana? Lepaskan. Olivia, Jenny sudah berlutut padamu. Kau masih mau gimana lagi? Benar, Jenny memang sudah memakai uangmu. Tapi Paman Hasan cuma memberimu kartu hitam, tapi nggak beri Jenny. Dia merasa gak puas, bukankah ini wajar? Bisakah kau memakluminya? Kau bersikeras memojokkannya demi uang sedikit ini. Dari kecil, ayahku memperlakukan aku dan Jenny dengan cara yang sama. Kalau kartu hitam ini, cuma pewaris keluarga Warren yang berhak memilikinya. Aku sebagai putri kandung keluarga Warren, aku memilikinya. Apakah ada masalah? Selain itu, Martin, kau selalu bilang, uang 10 miliar ini cuma uang yang sedikit. Baiklah, kau bayarkan 10 miliar kepadaku. Maka masalah dia mencuri kartu kreditku gak bakal kupermasalahkan lagi. Aku mana punya 10 miliar. Kalau gak bisa bayar, maka diam saja. Kakak Martin, aku mohon bantulah aku. Aku gak mau masuk penjara. Paman Liu gitu baik sama kau, dia pasti bakal memberimu uang. Asalkan kau membantuku melewati masalah ini. Nantinya, aku bakal mematuhimu. Baiklah, aku segera menelpon ayahku. Terima kasih Kakak Martin. Olivia, kalau si penuri ini benar membayar 10 miliar, kau benar melepaskannya gitu saja?
kenapa kalau melepaskannya? Aku masih punya banyak cara buat menghadapinya. Lagi pula, uang 10 miliar ini juga belum tentu bisa dikumpulkan. Kakak Martin gimana? Paman sudah menyetujuinya. Jenny, ayahku cuma bersedia memberiku uang 8 miliar. Masih kurang 2 miliar. Kau punya uang. Kenapa? Uangnya nggak cukup. Nona Jenny, masih ada yang harus kuingatkan. Total tagihan di malam ini senilai 268 juta. Kalau kau nggak bisa membayarnya, kami mungkin juga harus minta bantuan polisi. Siapa bilang aku gak bisa membayarnya? Cuma 2 miliar saja, aku bisa membayarnya. Wah, sombong banget. Gimana kau membayarnya? Merampok? Halo, ini Bu Lisa. Benar, aku punya banyak barang mewah baru. Aku mau jual cepat, tolong sekarang kau datang mengambilnya. Terima kasih. Aduh, ternyata mau menjual aset. Aku sudah bilang dari awal, si peniru ini meniru orang. Pada akhirnya juga sia-sia. Nona Jenny, Anda mau menjual barang mewah apa? Ini, aku menjual semua perhiasan dan tas ini. Warnanya bagus, ini barang asli. Kalau mau jual cepat semua ini, harganya pas totalnya 2 miliar. 2 miliar saja? Bukan, kalau ditambahkan semua harga awal ini ada 6 miliar. Ini baru lewat beberapa hari. Kau mau merampok? Nona Jenny, ini memang harga barang bekas di pasaran. Kalau Anda nggak bisa menerimanya, cari saja yang lain. Jangan. Aku jual. Tambahkan 600 juta lagi. Bisa gak? 1%? Cuma tersisa 1%. Aku gak terima. Padahal hampir saja bisa menggantikan Olivia. Kakak Olivia, di sini ada 10 miliar. Maaf, aku salah. Jenny, aku harap kau bisa paham. Barang yang bukan milikmu meski sementara bisa dipakai, pada akhirnya juga harus dikembalikan beserta bunganya. Lain kali, uruslah dirimu sendiri. Terima kasih, bahkan merepotkan kalian kemari. Nona Olivia, jangan sungkan. Ini tugas kami. Aduh, ada beberapa orang terlahir memang bernasib buruk. Malah berhayal dengan mencuri beberapa barang dan mau jadi orang kaya. Jangan mimpi. Ayo. Ayo. Apaan ini? Kalau tahu gini, aku nggak datang. Jenny, jangan ditanggapi. Kali ini Olivia sudah keterlaluan. Nantinya aku bantu jelaskan pada Paman Hasan. Habislah, semuanya sudah gak ada. Aku gak boleh menyerah. Aku masih punya Martin, dia punya uang. Asalkan aku mengendalikan dia, aku masih bisa membalikan keadaan dan menggantikan Olivia menjadi putri kandung keluarga Warren. Kakak Martin, jangan katakan lagi. Siapa suruh aku cuma putri angkat yang gak disayangi. Sekarang aku gak punya apa-apa lagi. Aku cuma punya kau saja. Bisakah kau jangan meninggalkanku? Jenny, tenang saja. Aku gak bakal meninggalkanmu. Kakak Martin, ini terlalu cepat. Aku masih belum siap. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Baik. Jenny, aku turuti kau saja. Jangan pikirkan hal sedih ini lagi. Aku segera meminta uang sama ibuku, lalu membawamu membeli barang. Nanti kau mau beli apa, aku belikan semuanya. Terima kasih Kakak Martin, kau baik banget sama aku. Kakak Olivia, lihatlah. Kakak Martin membelikan gelang baru buat aku. Cantik kan? Dia sudah bilang, yang dimiliki orang lain, aku juga harus punya. Cukup bagus. Adikku, masih bermimpi mau menukar kehidupan sama aku. Dari awal, permainan ini dimulai kau sudah ditakdirkan bakal kalah. Ayo, kita rayakan Olivia dan Jenny lancar lulus kuliah. Segera memasuki masyarakat. Ayo bersulang.
Olivia, setelah administrasi keluar sekolah sudah selesai, kau bantu aku di perusahaan, posisi manajer, bagian pemasaran sudah kusiapkan. Terima kasih ayah, aku bakal berusaha. Kakak Olivia hebat banget. Begitu lulus kuliah langsung jadi manajer. Ayah, aku juga mau sama kayak kakak Olivia, bekerja di perusahaan dan membantu keluarga. Jenny, kau ini pengalaman kerjamu masih gak cukup. Lebih baik kau jadi bawahan kakakmu dan belajar, biar dia membantumu. Ayah, kemampuanku juga gak buruk. Kenapa kakak Olivia bisa jadi manajer dan aku cuma bisa jadi bawahannya menjadi pegawai biasa? Awalnya aku nggak mau mengatakan ini, tapi kau malah bersikeras. Lihatlah. Nilai kuliah kakakmu semuanya dapat nilai A+. Di tahun ketiga, dia bahkan diam-diam magang di perusahaan, dapatkan proyek besar. Sedangkan kau, kuliah selama 4 tahun, cuma bersenang-senang, bahkan gak pernah magang sekalipun. Ini alasan saja. Aku sudah tahu. Bagimu, aku selalu kalah sama kakak Olivia. Dari kecil, selalu mendahulukan dia. Yang bagus diberikan pada kakak Olivia, karena gitu kenapa dulu mengadopsiku? Kau? Jenny? Ayah, biarkan saja dia. Karena dia gitu sombong. Merasa nggak adil menjadi pegawai, maka abaikan saja dia. Biarkan dilakukan. Aduh, anak ini sekarang makin nggak pengertian. Hah? Menyuruhku menjadi pegawai administrasi, jangan bercanda. Aku juga harus menjadi manajer. Dengan gini, aku baru bisa mengejar progres peniruan dan menukar kehidupan sama Olivia. Kakak Martin, kantormu mewah banget. Aku iri banget sama kalian. Begitu lulus kau sudah menjadi bos. Kakak Olivia sudah menjadi direktur utama. Gak kayak aku, ayah cuma menyuruhku menjadi pegawai administrasi perusahaan. Dia bilang aku gak mampu. Paman Hasan juga terlalu pilih kasih. Jenny, kau cerdas gitu, cuma menjadi pegawai bakatmu sia-sia. Gimana kalau kau bekerja di grup Lingga? Benarkah kakak Martin? Kalau gitu, bisakah aku juga mulai dari posisi manajer? Aku ingin buktikan diriku gak kalah dari kakak Olivia. Manajer? Ini... Aduh. Kakak Martin, kau bantulah aku. Tenang saja, aku pasti bekerja dengan serius. Aku bakal buat pencapaian gak bakal menyulitkanmu, gimana? Baik, cuma posisi manajer saja kan? Aku aturkan buat kau. Terima kasih kakak Martin, kau paling baik kepada aku. Vina, bantu aku ajak Pak Riki. Waktunya di pukul 3 sore besok. Kali ini, kita harus dapatkan proyek kawasan teknologi milik Grup Willow. Baik, sekarang aku lakukan. Grup Willow. Katanya belakangan ini lagi cari mitra kerja sama buat sama-sama mengembangkan kawasan teknologi yang senilai puluhan miliar. Besok Olivia mau membahas ini. Kalau aku bisa selangkah lebih awal mendapatkan proyek ini, progres peniruan pasti bakal naik pesat. Wah, berkas perencanaan ini lengkap banget. Berapa lama Olivia menyiapkan ini? Ricky Willow suka minum teh, terutama teh puer. Gak suka tempat ramai saat pertemuan. Sering ke kedai teh damai. Punya seorang putri yang belajar desain. Dia bahkan tahu informasi pribadi gini. Kayaknya Olivia sudah bekerja keras demi proyek ini. Tapi sekarang, semua barang ini sudah menguntungkanku. Dengan semua ini, aku bakal dapatkan proyek Grup Willow. Masuklah. Vina, gimana hasil pembahasan sama Pak Riki? Olivia, kita sudah didahului orang. Aku baru dapat kabar pagi ini, Grup Willow dan Grup Lingga sudah resmi menandatangani perjanjian kawasan teknologi. Apa kau bilang? Dengan Grup Lingga? Pagi ini? Ini sudah pasti. Selain itu, Jenny yang sendiri pergi ke sana. Katanya, setelah dia keluarkan berkas perencanaannya, Pak Riki langsung tanda tangan perjanjian. Dia mampu gini. Olivia,
Apa kau pernah membawa pulang berkas perencanaan yang lengkap? Aku dengar dari kabar orang dalam, perencanaan yang diserahkan grup Lingga sama persis kayak punya kita. Sama persis. Sama persis. Jangan-jangan. Kenapa jatuh ke lantai? Aku juga gak buka pintu. Pasti saat aku mandi kemarin malam, Jenny memanfaatkan waktu itu menyelinap ke kamarku dan diam-diam memotret bekas perencanaan. Dasar sialan. Perencanaan yang susah payah kita buat akhirnya malah membantunya. Gak bisa. Aku pergi temui dia. Vina, jangan gegabah. Kontrak sudah ditandatangani. Kita juga gak punya bukti yang kuat. Jadi gimana ini? Gak bisa diabaikan gitu aja. Karena dia suka banget meniru. Suka melihat. Kalau gitu, aku biarkan dia meniru sampai puas. Apa maksudmu? Kau sebarkan informasi ini. Katakan saja target utama. Grup Warren berikutnya. Itu proyek pengembangan Danau Mentari bersama grup di Sena. Proyek Danau Mentari? Ah, aku sudah paham. Ini memang proyek yang besar. Selain itu, nilainya bisa mencapai ratusan miliar. Tapi penanggung jawab tendernya itu kayaknya wakil direktur grup di Sena, Kevin Jayadi. Orang itu tambang uang dan mesum. Kita beneran mau berurusan sama dia? Ini nggak penting. Pergilah. Sebarkan dulu informasinya. Baik. Kakak Olivia sudah pulang? Pulang gitu cepat? Belakangan ini nggak sibuk. Nggak sibuk. Tapi kenapa aku dengar belakangan ini kau lagi bersaing dalam proyek Danau Mentari milik grup di Sena. Itu proyek besar yang bernilai ratusan miliar. Bukankah kau seharusnya tertekan banget? Proyeknya memang besar. Tapi aku sudah membawa pulang semua berkasnya. Kerja di rumah juga bisa. Gitu ya? Kalau gitu kau bekerja dulu di kamar. Aku gak mengganggumu lagi. Adikku, aku sudah siapkan panggung buat kau. Kau harus berakting dengan baik. Proyek Danau Mentari senilai ratusan miliar. Terakhir kali aku cuma mendapatkan kontrak grup Willow senilai puluhan miliar, progres peniruan langsung sampai 90%. Kali ini, asalkan bisa mendapatkan proyek Danau Mentari, progres peniruan pasti bisa mencapai 100%. Semua milik Olivia bakal menjadi milikku. Semuanya kosong. Di mana proposalnya? Cuma ada informasi pribadi Pak Kevin. Kevin Jayadi, wakil direktur grup di Sena, penanggung jawab proyek Danau Mentari. Tamak uang dan mesum. Suka berjudi. Aku sudah paham. Pantas saja Olivia gak terburu-buru. Dia sama sekali gak mau buat proposal. Dia cuma memikirkan cara menyuap Pak Kevin dan mendapatkan proyek Danau Mentari. Dengan semua kesukaan Pak Kevin ini, proyek Danau Mentari pasti menjadi milikku. Olivia, sebentar lagi, semua milikmu bakal menjadi milikku. Olivia, aku sudah sebarkan informasinya sesuai yang kau bilang. Setelah Kevin itu tahu, dia berlagak jual mahal. Dia itu menunggu uang dan keuntungan. Aku sungguh gak paham apa yang dipikirkan Pak Rudi di grup di Sena, membiarkan orang begini jadi wakil direktur. Aku dengar Kevin pernah menyelamatkan Pak Rudi, makanya memberinya jabatan tinggi. Tapi gak masalah, dia gak bisa bertahan lama. Kau ajaklah Pak Rudi. Ini, Pak Rudi selalu di luar negeri mengurus bisnis perusahaan. Jarang pulang, dia juga gak mudah ditemui. Apakah dia bakal terima? Kau ajak saja, Rudi bakal datang. Baik. Bu Olivia, lama nggak berjumpa. Beberapa tahun ini kau sudah banyak berubah. Pak Rudi juga sama.
Terakhir kali bertemu, aku ingat itu di sebuah pesta ulang tahun orang tua. Lalu aku dengar kau sudah meniti karir di luar negeri. Gak kuduga sekarang sudah menjadi pemimpin grup di Sena. Silakan duduk. Waktu berlalu gitu cepat. Kali ini kau mengajak aku bertemu. Pasti ada masalah yang penting. Pak Rudi, kali ini aku datang demi membahas kerjasama proyek Danau Mentari. Proyek ini sudah aku serahkan penuh kepada Kevin. Kenapa kau nggak menemuinya? Gimana kalau kau lihat dulu proposalku? Nanti aku baru jelaskan padamu. Ini proposal yang matang, datanya juga rinci banget. Sudah mempertimbangkan semua poin penting. Aku nggak bisa menemukan alasan buat menolak. Kevin juga nggak mungkin bakal menolak. Pak Rudi, Anda nggak tahu. Pak Kevin, selama dalam proses pembahasan proyek, dia terus meminta jatah dan menerima suap. Kalau nggak memberinya uang, dia nggak bakal tanda tangan kontrak. Ini nggak mungkin. Kevin selalu bekerja denganku. Dia selalu menjaga nama baiknya. Mana mungkin melakukan hal kayak gini? Pak Rudi, tenang dulu. Nanti di acara tender, kau bakal tahu yang kubilang ini beneran atau enggak. Aku bakal hadiri acara tendernya. Apa? Jenny, kau beneran yakin bisa mendapatkan proyek Danau Mentari? Benarkah? Kakak Martin, kau masih gak percaya pada aku? Terakhir kali, kawasan teknologi grup Willow, siapa yang membantumu mendapatkannya? Aku percaya. Tentu saja aku percaya. Jenny, kalau kau beneran bisa mendapatkan proyek Danau Mentari, jangankan posisi direktur utama, aku langsung mengangkatmu menjadi wakil CEO grup Lingga. Nantinya semua milikku itu milikmu juga. Kakak Martin, kalau kau mengatakan ini, aku pasti berusaha dengan baik. Tapi, kalau mau menghadapi orang kayak Kevin, harus melayaninya dengan baik. Bisakah kau pinjamkan dulu uang proyek perusahaan kepadaku? Belakangan ini, perusahaan berkembang pesat. Bahkan merekrut banyak pegawai baru, mengganti peralatan baru. Di dalam rekening, cuma tersisa 2 miliar. Cuma tersisa uang sedikit gini? Jenny, ini cukup kan? Kau jago dalam menulis proposal. Di proyek grup Willow terakhir kali, proposalmu juga yang menggugah orang. Kali ini, kau bawa proposal yang sempurna, ditambah dana kegiatan sebanyak 2 miliar ini. Pasti nggak sulit menaklukkan Kevin, kan? Aku mana bisa membuat proposal. Kalau cuma ada 2 miliar, orang kayak Kevin mungkin nggak bakal meliriknya. Tapi, aku harus dapatkan proyek Danau Mentari. Ini kesempatan terbaikku menggantikan Olivia. Gini saja Kakak Martin, kau transfer dulu uang proyek ke rekeningku. Demi kau, demi perusahaan, aku pasti membuat proposal dengan baik dan berusaha mendapatkan proyek Danau Mentari. Baik, Jenny, terima kasih. Kayaknya terpaksa meminjam uang. Setelah mendapatkan proyeknya, aku sudah jadi putri kandung keluarga Warren. Semua investasiku bakal kembali berlipat-lipat. Pak Kevin, biar aku bersulang buat Anda. Anda masih muda, sudah bisa mengurus proyek yang penting di perusahaan besar kayak grup di Sena. Anda memang membuatku kagum. Bu Jenny, kau berlebihan. Kaulah yang hebat. Masih muda, sudah bisa menjadi manajer, bahkan cantik gini. Kau memang anak muda yang luar biasa. Hah? Dasar tua bangka, kau serakah banget. Pak Kevin, tenang dulu. Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah lain. Kau harus menerimanya. Di dalam ini ada 5 miliar. Gimana menurut Anda? Proyek Danau Mentari ini masih harus merepotkan Anda. Bu Jenny memang hebat. Orang yang pengertian. Proyek Danau Mentari ini serahkan saja padaku. Tapi cuma hadiah ini, aku merasa agak kurang berperasaan. Kenapa, Bu Jenny nggak bersedia?
Aku sudah meminjam puluhan miliar. Asalkan bisa menggantikan Olivia, risiko apapun juga sepadan. Pak Kevin, aku paham niat Anda. Ayo, aku bersulang segelas ini buat Anda. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Baik. Lagi pula, Pak Rudi juga di luar negeri, gak bilang proyek mau diberikan pada siapa. Katanya, grup Lingga itu perusahaan yang besar dan bagus. Kalau aku serahkan juga masih layak. Uang dan wanita cantik yang datang sendiri ini, sia-sia kalau ditolak. Pak Kevin. Jenny, gimana? Pak Kevin bersedia bekerja sama dengan kita? Tenang saja, setelah Pak Kevin melihat proposalku, dia bilang dia puas. Proyek Danau Mentari pasti milik kita. Bagus, bagus banget. Aku dengar kali ini grup Waren juga sudah bekerja keras mau bersaing sama kita dalam proyek Danau Mentari. Setelah hasil tender besok diumumkan, kalau sampai Olivia tahu kau yang dapatkan proyek Danau Mentari, dia pasti bakal kesal. Besok saatnya. Setelah proyek Danau Mentari ku dapatkan, saat semua orang melihat aku mengalahkan Olivia, semua miliknya bakal menjadi milikku. Bu Olivia, acara tender bakal segera dimulai. Aku masih saja sulit percaya kalau Kevin diam-diam melakukan korupsi, bahkan penyuapan. Pak Rudi, aku paham perasaanmu, tapi orang bisa berubah. Yang ku bilang itu benar atau enggak, kau bakal segera tahu. Bu Olivia, gak kuduga Anda datang langsung. Kayaknya kami bakal menjadi pendamping Anda. Aku duluan bersulang buat Anda. Doakan Anda bisa berhasil. Anda berlebihan. Hasilnya masih belum ada. Semuanya bersaing dengan adil. Olivia, jangan bermimpi lagi. Hari ini yang bisa mendapatkan proyek Danau Mentari cuma grup Lingga. Martin, kau yakin banget? Dari sisi kekuatan perusahaan dan pengalaman proyek, grup Waren jelas yang nomor 1 di semua industri. Dengan apa Pak Kevin memberikan proyek kepadamu? Jago banget berpura-pura kekuatan perusahaan atau pengalaman proyek. Bukankah kau sendiri juga mau menyuap Kevin? Sekarang malah berlagak dirinya paling benar. Suka banget berakting. Baiklah, aku temani kau. Kakak Olivia, apa yang kau katakan? Ini persaingan, tentu harus pakai kemampuan sendiri. Lagi pula, proposal yang kubuat juga bagus. Pak Kevin suka banget. Dia sendiri yang berjanji. Dia bilang bakal memberikan proyek Danau Mentari kepadaku. Bu Jenny, dari maksud Anda, proyek Danau Mentari pasti bakal Anda dapatkan ya? Ini sudah jelas Bu Jenny itu cantik juga punya kemampuan. Bahkan Pak Kevin dari grup di Sena bisa ditaklukkan. Masa depannya sungguh cerah. Aku harus bersulang buat Anda. Kalian jangan sungkan. Olivia, kau sudah lihat kan? Proyek Danau Mentari ini, ahli dalam industri bisa melihat jelas proyek ini pasti kami dapatkan. Aku sarankan kau beres-beres dan pulang saja. Jangan sampai nanti dipermalukan. Kalian berdua yakin banget sama proposal kalian? Coba saja keluarkan biar kami lihat. Biar aku kalah dengan puas. Baiklah, aku bakal buat kau paham. Jenny, keluarkan proposal agar dia lihat. Aku... Kenapa? Gak bawa? Kakak Olivia, di sini gak ada orang luar lagi. Kau jangan berakting lagi. Aku berakting? Sudahlah. Kau harusnya lebih paham dari aku. Ini sudah zaman apa? Kau masih mau memakai proposal jelek buat mendapatkan proyek ratusan miliar? Jangan mimpi. Wah, maksud Bu Jenny nggak perlu pakai proposal. Jadi pakai apa? Jangan pura-pura bodoh.
Tentu saja pakai uang. Aku diam-diam sudah memberikan Pak Kevin sebanyak ini. Gimana dengan kalian? 5 miliar? Kevin beneran sudah menerima suap. Dengan 5 miliar, kau ingin membuat wakil direktur grup di Sena merusak aturan tender, memberikan proyek ratusan miliar kepada grup Lingga. Ini nggak masuk akal. Tentu saja gak cuma itu. Yang kau keluarkan itu lebih berharga daripada uang. Itu cukup membujuk Pak Kevin memberikan proyeknya kepadaku. Maksudmu, Kevin gak cuma menerima suap dalam jumlah besar, bahkan melakukan praktik suap seksual denganmu. Wah, Jenny, kau masih menemaninya tidur? Jangan sok suci. Di dalam komunitas ini siapapun gak ada yang suci. Hasilnya yang paling penting, aku sudah berikan uang juga sudah menyerahkan diriku. Dengan apa kau bersaing sama aku? Kakakku yang baik, kau sudah pasti kalah. Sebentar lagi asalkan hasil tendernya diumumkan, semua milik Olivia, identitasnya, posisinya, kehidupannya, semua bakal jadi milikku. Baiklah. Dasar kau Kevin, ternyata diam-diam memakai nama grup di Sena melakukan tindakan kotor ini. Kau memang bosan hidup. Apa yang dia bilang? Pak Kevin sudah bosan hidup. Kakak Olivia, ini asistenmu yang baru. Kayaknya otaknya agak bermasalah. Kau... Pak Rudi, Kevin sudah datang. Aku sudah tahu. Wah, kenapa dia pergi? Jangan-jangan takut nanti Pak Kevin datang dan mengusirnya. Aduh, kakakku, nantinya kau juga bakal pergi. Bukankah kau selalu bilang bisa mendapatkan proyek Danau Mentari? Tentu saja aku harus tinggal dan melihat langsung. Gimana kau bisa menang tender? Tenang saja kakak Olivia, nanti kau bakal melihatnya. Jenny, kabar baik. Ini kabar yang bagus banget. Coba debak aku bertemu siapa? Siapa? Pak Kevin. Dia langsung beritahu aku proyek Danau Mentari sudah diserahkan kepada grup Lingga. Kakak Olivia, kau lihat, kali ini aku pasti menang. Aku harap nantinya kau masih bisa tersenyum. Ah, lihat, Pak Kevin sudah datang. Kenapa Pak Kevin gak mau melihat kita? Aduh, ini agar gak dicurigai. Ah, benar. Pertama-tama, terima kasih kehadiran kalian di acara tender kali ini. Langsung saja, aku umumkan dulu hasil tendernya. Umumkanlah, pasti kita yang dapat. Setelah melewati evaluasi matang dari perusahaan kami, sekarang aku umumkan pemenang tender pengembangan proyek Danau Mentari adalah... Cepat bacakan. Asalkan yang diumumkan itu grup Lingga, umumkan aku yang menang, maka kehidupanku bakal berubah. Semua yang aku alami sebelumnya harus membalas Olivia berkali-kali lipat. Mari kita memberi selamat kepada pemenang tender grup Warren, Bu Olivia. Apa? Hah? Ini gak mungkin. Ada beberapa orang memang jago membual. Bukankah tadi dia bilang proyek Danau Mentari sudah pasti dia dapatkan? Kenapa apapun gak dapat? Bu Olivia, selamat. Begitu turun tangan langsung mendapat proyek sebesar ini. Nantinya Anda harus membantu kami. Aku bersulang buat Anda. Terima kasih. Kenapa bisa gini? Jelas-jelas Kevin yang langsung berjanji bakal memberikan proyek Danau Mentari kepada grup Lingga. 1%? Nilai peniruan lagi-lagi turun jadi 1%. Aku sudah berkorban gitu banyak malah gak dapat apa-apa. Aku mau temui Kevin. Aku mau tanya sampai jelas. Baik. Ah, Pak Kevin. Gak kuduga bisa bertemu Anda di sini. Kau siapa? Ah, aku CEO dari grup Lingga, Martin Lingga. Jenny sudah menceritakannya padaku. Aku berterima kasih atas kepercayaan Anda. Bersedia memberikan proyek Danau Mentari kepada grup Lingga. Tenang saja, kami pasti bakal berusaha semaksimal. Gak bakal mengecewakan Anda. Pak Martin, jangan sungkan. Berterima kasihlah pada Bu Jenny. Kalau bukan dia, proyek ini belum tentu didapatkan oleh grup Lingga. Kayaknya Pak Kevin puas banget sama proposal milik Jenny. Pak Kevin, acara tender segera dimulai. Silakan masuk. Ah, Pak Kevin, Anda bekerja dulu. Aku permisi dulu. Kevin, lama gak berjumpa.
Kevin, lama gak berjumpa. Pak Rudi, kenapa Anda ada di sini? Apakah aku gak boleh datang ke acara tender perusahaan? Bukan, Pak Rudi. Aku cuma terlalu kaget saja. Kenapa gak kabari aku kalau Anda pulang dari luar negeri biar aku bisa menjemput? Kevin, jangan pura-pura di hadapanku lagi. Kau kira aku tinggal di luar negeri? Aku gak tahu tindakan kotor yang kau lakukan. Pak Rudi, apa maksud Anda? Aku selalu bekerja dengan serius. Gak pernah melakukan hal yang keterlaluan. Sudahlah, acara tender segera dimulai. Nanti kita selesaikan masalahmu itu. Sekarang lakukan sesuai prosedur dulu. Umumkan hasilnya. Baik, sekarang aku umumkan di panggung. Aku berdiri sekarang. Sebenarnya apa yang Pak Rudi ketahui? Aku menerima suap, melakukan transaksi seksual. Apakah semua itu sudah ketahuan? Pak Kevin, aku mau Anda jelaskan, bukankah Anda pernah berjanji mau berikan proyek Danau Mentari kepada grup Lingga? Kenapa kau mengingkari janji? Aku sudah berikan segalanya padamu, kau yakin mau gini kepadaku? Omong kosong apa kau? Kapan aku berjanji mau memberikan proyek kepadamu? Pergilah! Pak Rudi, Anda jangan dengarkan omong kosongnya. Orang-orang grup Lingga ini sudah gila. Aku nggak pernah berjanji apapun. Mereka sendiri yang berangan-angan. Pak Rudi? Kau presidir grup Visena? Rudi Lumia? Benar, Nona Jenny. Kau dan grup Lingga mencoba memakai cara ilegal di acara tender kali ini buat mengubah hasilnya. Ini sudah termasuk kejahatan. Aku bakal menempuh jalur hukum tentang proyek Danau Mentari. Nggak bakal ada kaitannya sama kalian lagi. Transaksi ilegal apa? Pak Rudi, apa maksudmu? Pak Kevin, bukankah proposal Jenny sudah lolos? Grup Lingga mampu menyelesaikannya. Kau mengira Kevin memilih grup Lingga karena proposal kalian? Benar, Jenny yang langsung beritahu aku. Pak Kevin juga mengakuinya. Martin, kau bodoh sampai menyedihkan. Apa maksudmu? Kau bakal segera tahu. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang bakal Olivia lakukan? Jangan-jangan di dalam bis kelepas itu ada bukti yang bisa menjatuhkanku. Gak mungkin. Jenny, apa maksud Olivia? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Nilai peniruan tersisa 1%. Aku masih mengandalkan Martin buat menang. Jangan sampai dia tahu aku memakai suap dan menjual diri buat mendapatkan proyek. Kalau ketahuan, habislah aku. Kakak Martin, jangan dengarkan Olivia. Mereka mengandalkan koneksi mereka sama Pak Rudi. Mau mempermalukan kita. Kita pergi saja dulu, nanti baru pikirkan cara lain. Pergi? Sejak aku tahu kau mendapatkan proyek Danau Mentari, aku meminjam banyak uang buat merekrut orang. Membeli peralatan, tujuannya demi hari ini. Kalau proyek ini nggak bisa didapatkan, kalau begitu dana perusahaan habis, maka perusahaan bakal bangkrut. Aku bisa pergi kemana? Aduh, pasti bakal ada caranya. Kita bisa cari proyek lain. Aku mohon kakak Martin, kita pulang saja dulu. Jenny, reaksimu hari ini aneh banget. Sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Aku gak ada. Pak Kevin, Tenang dulu. Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah lain. Kau harus menerimanya. Bu Jenny memang hebat. Orang yang pengertian. Proyek Danau Mentari ini serahkan saja padaku. Dari mana Olivia mendapatkan rekaman kamera ini? Tapi cuma hadiah ini, aku merasa agak kurang berperasaan. Aku paham. Aku bersulang segelas ini buat Anda. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Baik. Pantas saja grup Lingga kali ini gitu sombong. Katanya bisa dengan pasti mendapatkan proyek Danau Mentari. Ternyata pakai hadiah uang dan jual diri. Hah? Ini palsu. Video ini palsu. Olivia yang merekayasanya, dia mau memfitnahku. Matikan. Matikan itu. Jenny, aku sangat mencintaimu. Aku bahkan gak rela menyentuhmu. Kau malah pakai uangku pergi mengejar pria tua itu. Hah? Lepaskan. Hah? Kakak Martin.
Martin, dengarkan penjelasanku. Aku lakukan ini demi kau, demi grup Lingga. Aku cuma terlalu ingin membantumu. Minggir! Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Cukup. Bukti sudah lengkap. Aku mewakili grup di sana mengumumkan Kevin Jakari sebagai wakil direktur mulai hari ini sudah dipecat. Perusahaan bakal menyelidiki tindakan suapmu dan serahkan kepada hukum. Habislah semuanya. Kalau grup Lingga bakal dimasukkan dalam daftar blokir grup di sana selamanya nggak bekerja sama. Pak Rudi, aku mohon, beri grup Lingga satu kesempatan lagi. Gak peduli itu menjadi bawaan grup Waren atau ambil bagian kecil, juga gak masalah. Begitu dana perusahaan kami habis, grup Lingga bakal hancur. Sekarang, proyeknya milik grup Waren. Siapa mitra dan gimana bekerja sama, itu ditangani oleh Bu Olivia. Aku nggak ikut campur. Olivia, karena kita pernah menjadi teman sekelas, aku mohon bantu aku sekali ini saja. Gimana? Grup Lingga saja nggak bisa bayar utang. Apakah layak bekerja sama denganku? Olivia, ada ratusan orang di grup Lingga yang butuh gaji di perusahaan. Apakah hari ini kau tega membuat mereka kehilangan pekerjaan? Martin, hari ini kau bisa sehancur ini. Apakah ini salahku? Kau harusnya salahkan dirimu yang nggak bisa menilai. Kau malah memuja seorang peniru yang cuma bisa ikut-ikutan. Kau sendiri yang menghancurkan fondasi grup Lingga. Olivia, ayo pergi. Kita pergi bahas detail kontraknya. Jenny, aku sudah peringatkan kau. Barang yang bukan milikmu, meski kau merebutnya, juga bakal dikembalikan. Saat kau mengintip berkas perencanaanku, mencari kesempatan, memakai cara licik. Pernahkah kau pikirkan akibat ini? Aku gak boleh menyerah gitu saja. Olivia, kita masih belum selesai. Habislah semuanya. Habislah. Kakak Martin. Enyahlah. Jenny, kau lihatlah beritanya. Menyuap terang-terangan, melakukan transaksi seksual. Kenapa aku bisa mengadopsi anak yang gak tahu malu kayak kau? Jenny, kenapa kau bisa melakukan hal kayak gini? Gimana nantinya ayah dan ibu gak merasa malu? Mulai hari ini, kau bukan lagi putri keluarga kami. Kami gak bisa menerima orang yang gak bermoral dan mempermalukan keluarga. Jangan, ayah, aku salah. Aku mohon jangan ngusirku. Kita sudah bertahun-tahun bersama. Apakah kau tega melihatku terlantar di jalanan? Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti bakal patuh. Aku gak boleh sampai pergi. Begitu aku diusir, dengan apa lagi aku merebut kehidupan Olivia? Pak Lukas, bawa dia pergi. Jangan. Kakak Olivia, aku mohon, bantu aku. Dulu kita gitu akrab. Apa kau tega melihatku terlantar gitu? Ayah, biarkan aku bicara sama Jenny. Gimana pun juga, aku kakaknya. Olivia, ini semua akibat perbuatan dia sendiri. Jangan kasihani dia. Jenny, aku sudah bilang dari awal, jalan hidup harus benar. Apakah kehidupan orang lain sebagus itu? Kakak Olivia, apa maksud perkataanmu? Sistem yang meniru dan menukar orang, memangnya sebagus itu? Sampai membuatmu tergila-gila, menjadi gini. Kau sudah tahu semuanya. Jadi, kartu hitam itu juga jebakan yang sengaja kau buat. Kau cuma menungguku terjebak. Kau sendiri yang memilihnya. Kau tamat, juga mau pakai jalan pintas. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Lepaskan aku. Olivia, ternyata kau selicik ini. Ternyata kau berencana menjebakku. Aku gak bakal memaafkanmu. Sistem peniru berhasil ditingkatkan. Pengguna bisa memakai usia buat menukar kehidupan dengan target yang ditentukan. Menukar kehidupan dengan usia? Ini kesempatanku. Ini kesempatan terakhirku. Nyala! Olivia, awas! Jenny, kau gila? Apa yang mau kau lakukan? Kakak Olivia, kau kira kau sudah mengalahkanku? Sekarang aku mau menukar kehidupanku denganmu. Aku mau merebut kembali semua milikmu. Apa? Target pertukaran sudah terkunci. Olivia Waren perlu membayar usia sebanyak 30 tahun. Apakah kau yakin? Yakin. Pertukaran berhasil.
jalan. Kau berani melukai Olivia? Penjaga, bawa keluar orang gila ini. Jangan sampai dia masuk rumah ini lagi. Olivia, kau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Ibu, aku baik-baik saja. Aku cuma kaget saja. Ternyata Jenny bisa jadi gini. Ayah, ibu, kalian lihat baik-baik. Akulah Olivia. Aku putri kandung kalian. Dia itu Jenny. Masih berani mengatakan hal gila? Cepat usir dia keluar. Sistemnya sudah berubah. Membayar dengan usia buat menukar kehidupan, Jenny. Demi menggantikan aku, kau malah rela mengurangi usia 30 tahun. Gimana ini? Apakah aku relakan saja kehidupanku? Pak Rudi? Oh iya, mungkin bisa. Yang Jenny incar, bukankah identitasku sebagai putri kandung dan harta grup Warren? Kalau aku memakai nama Jenny mendapatkan posisi lebih tinggi dari grup Warren, dia pasti bakal menukar kehidupan denganku lagi. Gak bisa. Sekarang kau menjadi Jenny. Apakah Rudi bakal mau membantuku? Olivia, kau baik-baik saja? Pak Rudi? Kenapa kau tahu aku Olivia? Tentu saja. Pak Rudi, kau sudah salah orang. Ini putri kedua keluarga Warren, Jenny Warren. Gak. Dia itu Olivia. Masuklah ke mobil, aku bisa membantumu. Aku tahu, kau punya banyak pertanyaan, tapi maaf banget, aku masih belum bisa jelaskan padamu. Kau cuma perlu beritahu aku gimana aku membantumu. Aku perlu uang dan juga sebuah identitas. Uang bukan masalah, kau mau berapa? Kau boleh pakai kapan saja. Kalau identitas, kau mau identitas apa? Aku mau menjadi istrimu. Istri dari presiden grup di sana. Baik, aku setujui. Gimana kau mau mengumumkan informasi ini? Bantu aku siapkan sebuah pesta. Beberapa hari lagi, itu ulang tahunku. Aku bakal adakan sebuah pesta. Nanti aku kenalkan kau secara resmi. Kenapa kau bersedia membantuku? Aku bakal memberitahumu, tapi bukan sekarang. Jenny, setelah kau tahu aku pakai namamu, menjadi calon istri Rudi, calon nyonya grup di sana, apakah kau bisa tahan gak menukar kehidupan denganku? Aku dengar acara utama malam ini, Pak Rudi mau resmi mengumumkan istrinya. Gak tahu putri keluarga kaya mana yang beruntung banget. Pasti putri sulung keluarga Warren. Mereka berteman sejak kecil, latar keluarganya juga setara. Bukankah belakangan ini mereka mau mengembangkan Danau Mentari? Ini memang kerjasama yang kuat, ini sangat wajar. Olivia, apakah kau dan Rudy beneran ada hubungan sampai menyembunyikan dari kami? Aduh, ayah, jangan sembarangan menebak lagi, aku juga gak paham. Tapi beberapa hari ini, aku ingin mengajak kakak Rudy membahas masalah Danau Mentari. Dia selalu bilang dia sibuk, mungkin dia lagi bersiap buat hal ini. Menurutku, kemungkinan besar Pak Rudi begitu suka padamu. Selain itu, kalian juga punya hubungan tumbuh bersama sejak kecil. Bisa jadi, pesta ulang tahun ini adalah kejutan dia buat kau. Olivia, mungkin kau gak bakal menduga, aku bisa memakai identitasmu menjadi istrinya Rudy, nyonya grup di sana kan? Paman, Bibi, kalian juga datang. Kakak Olivia, dulu aku yang ceroboh. Salah mempercayai omongan Jenny. Aku mohon Anda bermurah hati dan lepaskan grup Lingga. Asalkan Anda bisa memberikan bagian kecil proyek Danau Mentari kepada grup Lingga, agar grup Lingga punya kesempatan bangkit. Aku rela melakukan apa saja. Martin, hari ini pesta ulang tahun kakak Rudy. Aku gak mau membahas masalah kerjaan. Selain itu lain kali jangan membahas si Jenny. Itu membuat sial. Benar, kakak Olivia, maafkan aku. Aku yang salah bicara. Cepat lihat, bukankah itu putri angkat keluarga Warren, Jenny Warren? Jenny, kenapa dia bisa kemari? Bisa demi apa lagi? Tentu saja buat kacau. Jenny, jangan kira aku gak tahu apa yang mau kau lakukan. Oh, apa maksudmu? Jangan berpura-pura lagi. Kau dengar hari ini kakak Rudy mengumumkan aku itu calon istrinya. Kau sudah gak tahan dan sengaja membuat kekacauan kan? Kau gak bisa melihat keluarga Warren bahagia. Cepat keluar. Benar, ini bukan tempatmu. Keluar. Hari ini, aku datang diundang resmi oleh Pak Rudi Lumia. Apa urusan kalian? Kau itu wanita murahan yang menjual diri buat mendapat proyek. Kau layak menyebut nama Pak Rudi. Kau bahkan bilang Pak Rudi mengundang kau datang. Jangan bermimpi kau ya. Merasa aneh. Jujur saja, pesta ulang tahun hari ini
diadakan khusus oleh Rudy buat aku. Hari ini, dia mau mengumumkan di depan banyak orang bahwa aku itu istrinya. Jenny, kau gila. Semua orang tahu yang tumbuh sejak kecil sama Rudy dan setara sama Rudy itu aku, Olivia. Kau kira kau siapa? Berani mengatakan hal kayak gini. Jenny, cepat keluar. Jangan buat malu di sini. Jenny, cepat pergi, jangan membuatku malu. Kakak Olivia, rasanya dihina oleh keluarga sendiri. Pasti gak enak kan? Aku sarankan kau, kalau sadar diri, cepatlah nyah. Orang yang mau dinikahi kakak Rudy cuma aku, Olivia. Selamanya gak bakal menikahimu, Jenny. Kalian gak percaya? Baiklah, aku buktikan kepada kalian. Kalian kenal ini? Cincin merah darah merpati merek Graf. Ini dibuat oleh master yang paling ahli. Harganya itu 20 miliar. Selain itu, gelang berlian ini bintang abadi merek Bulgari. Harganya 100 miliar. Mereka dipakaikan langsung oleh Rudy kepadaku. Sekarang, cukup gak membuktikan identitasku? Bintang abadi merek Bulgari. Itu terlihat familiar. Jenny, demi menjaga gengsi kau berani mengatakan apa saja. Kau kira pakai barang murahan lalu bilang itu pemberian Rudy? Kau anggap kami bodoh? Vina, jangan bilang gitu. Gimana kalau itu asli? Jenny, lebih baik biarkan aku lihat agar aku tahu hadiah mahal yang kakak Rudy berikan. Kau... Aduh, maaf. Tanganku terpleset. Kenapa? Kau masih marah? Jangan marah, aku gantikan saja. Kau bisa ganti. Aku lupa. Hari ini aku keluar gak bawa uang tunai. Gini saja, aku buka cek buat kau. Ini ada 20 juta, simpan saja kembaliannya. Masih kurang 99 miliar 980 juta. Jangan pura-pura. Kau kira kau memakai barang rongsokan dari jalanan? Berakting di sini bisa membohongi semua orang. Kau kira kakak Rudy bisa menyukai kau? Di mana Satpam? Cepat usir dia. Benar, cepat usir dia. Melihat dia saja buat sial. Kakak Olivia, jangan marah. Gak sepadan marah pada orang kayak dia. Coba saja. Kenapa nggak berani? Lakukan. Tunggu. Gelang ini asli. Ini ada bintang abadi dari Bulgari. Di atasnya terpasang batu zamrud dan safir biru. Sebelumnya di rumah lelang Christie. Pak Rudy membelinya dengan harga 100 miliar. Saat itu, aku ada di sana. Apa? Gelang ini beneran senilai 100 miliar? Bu Sinta, jangan sembarangan bicara. Kau harus lihat baik-baik. Apa mungkin ini tiruan supernya? Aku sudah 30 tahun lebih di bisnis perhiasan. Sudah menangani banyak koleksi kelas atas. Aku nggak bakal salah. Jangan-jangan gelang ini beneran pemberian Pak Rudy kepada dia? Gak mungkin. Ini pasti palsu. Meski ini beneran, itu juga dia yang mencurinya. Dia itu orang yang menjual diri demi proyek. Mencuri sebuah gelang juga gak aneh. Benar, pasti dia mencurinya. Kayaknya bukan cuma gelang ini, dia juga mencuri cincinnya kan? Baiklah, sudah mencuri barang kakak Rudy, masih menipu orang di sini. Kemarikan cincin yang dia pakai. Itu memang seharusnya milikku. Apa yang mau kau lakukan? Melakukan apa? Keluarkan cincin curianmu. Ini milik kakak Olivia. Kalau aku gak mau berikan... Gak mau. Kau coba saja. Hentikan! Pak Rudy datang sendirian. Dia nggak bawa pendamping. Kayaknya istrinya Pak Rudy beneran Nona Olivia. Kakak Rudy, akhirnya kau datang. Aku baru mau menelponmu. Ada yang mengacaukan pesta ulang tahunmu. Oh, siapa? Pak Rudy, itu olah Jenny. Gak tahu dia dari mana mencuri perhiasanmu. Dia memakainya dan menipu orang di sini. Kau bilang dia mencuri barangku. Benar, kakak Rudy. Dia gak cuma mencuri barangmu. Dia bahkan dengan sombong bilang, dia itu istrimu. Aku sungguh gak tahan lagi. Makanya minta Martin membantuku mengambil kembali cincinnya, lalu mengusirnya. Rudy, ini aib keluarga. Aku malah punya anak sialan ini. Sekarang dia bukan anggota keluarga Warren. Terserah kau saja. Aku nggak keberatan. Jenny, kau dengar. Tadi ayah sudah bilang gini. Sekarang, kau minta maaflah pada aku dan kakak Rudy. Lalu kembalikan barangnya. Karena kita pernah menjadi kakak dan adik, aku masih bisa dengan terpaksa membelamu.
menyuruhku minta maaf. Kalau bukan kau, apakah aku? Ini sudah benar. Kau yang harusnya minta maaf. Kakak Rudi, apa yang kau katakan? Aku bilang, kaulah yang harusnya minta maaf. Kenapa? Aku... Karena dia sama sekali nggak menipumu. Nona Jenny itu istriku. Hah? Ada apa ini? Bukankah katanya Pak Rudi dan Nona Olivia itu teman sejak kecil? Kenapa dia menikahi Jenny? Kakak Rudi, kau pasti lagi bercanda, iya kan? Dia itu Jenny yang menyuap Kevin, bahkan menjual diri kepada Kevin demi proyek Danau Mentari. Dia itu wanita yang hina. Kau gak mungkin menyukainya. Olivia, jaga ucapanmu. Aku paling paham sifat Jenny. Kalau masa lalunya, memangnya kenapa? Aku mencintai dia, aku bersedia menerima dia apa adanya. Ini sudah cukup. Gak, ini gak mungkin. Sedangkan kau sudah merusak gelang yang kuberikan pada Jenny. Bahkan meminta orang lain melukainya. Mulai hari ini, grup di Sena menghentikan sebuah kerjasama proyek Danau Mentari bersama grup Waren. Aku? Oh iya, juga gelang yang kau rusak tadi, itu nilainya 100 miliar. Ingat gantikan sesuai harganya. Ganti 100 miliar? Aku gak punya uang sebanyak itu. Uang di perusahaan sudah lama kuhabiskan semuanya. Itu masalahmu. Kalau nggak bisa bayar, tunggu bangkrut saja dan jadi pengemis. Gak, ini gak mungkin. Aku memakai usia 30 tahunku menukar kehidupannya. Akulah Olivia. Aku yang seharusnya yang bersama Rudi dan diperhatikan oleh semua orang. Jenny, bukankah kau bilang aku pasti bakal kalah? Sekarang, meski aku sudah menjadi kau, aku tetap bisa mengalahkanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Gak, aku gak terima. Ini palsu. Ini pasti palsu. Memangnya kenapa kau punya sistem? Apapun yang kau lakukan, kau nggak bisa menyaingiku. Kau ditakdirkan selamanya nggak bisa mengalahkanku. Jangan harap. Aku mau merebut semua milikmu. Sistem, tukar kehidupannya. Target sudah terkunci. Jenny Warren ini harus membayar 30 tahun usia. Apakah sudah yakin? Yakin. Sudah ditukar kembali. Jenny, rambutmu dan wajahmu kenapa bisa jadi gini? Aku baik-baik saja. Akhirnya aku menjadi calon istri Rudi. Akhirnya aku sudah menang. Jenny, jangan mimpi lagi. Dari awal, calon istriku cuma satu. Itu adalah Olivia Warren. Tapi tadi kau bilang kau mencintai Jenny. Tentu saja itu cuma menipumu. Kalau nggak gini, kau nggak bakal mempertaruhkan semuanya dan mengaktifkan sistem lagi buat menukar kehidupan sama aku. Menipuku? Semua ini jebakan kalian. Olivia, apa yang kau katakan? Sistem apa? Menukar kehidupan apanya? Ibu, sebenarnya di tubuh Jenny selalu ada sebuah sistem dengan meniru orang lain. Bahkan membayar dengan usia buat menukar kehidupan sama orang. Ternyata gitu. Pantas saja belakangan ini aku merasa Olivia agak aneh. Tapi nggak bisa aku jelaskan. Maaf ya Olivia, aku selalu anggap kau menjadi Jenny, makanya memperlakukanmu kayak gini. Olivia, aku juga minta maaf. Ternyata kami sudah ditipu gitu lama. Gak masalah, semua sudah berlalu. Habislah semua. Kalau gitu, aku lagi membantu Jenny melawan Olivia. Habislah. Grup Lingga sudah hancur. Kenapa aku sudah mengorbankan segalanya? Pada akhirnya tetap saja kalah. Jenny, kenapa sampai sekarang masih gak paham? Kau berusaha keras mencuri kehidupan orang. Pada akhirnya tetap menjadi milik orang. Kau selalu ingin meniru orang lain. Itu bakal menghancurkan dirimu. Aku gak terima. Bawa dia ke rumah sakit. Rudi, sekarang kau sudah bisa katakan kan? Kenapa dulu saat di depan villa, kau bisa langsung mengenaliku sebagai Olivia? Itu karena aku juga punya sistem. Di kehidupan lalu aku gak bisa mengenalimu dan menikahi Jenny, malah mencelakaiku. Ternyata gitu. Untungnya takdir memberiku kesempatan kedua.